Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya mengucapkan sekali lagi pada Bapak Gembala dan Pak Eko, Kadep doa kita yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan dalam doa puasa kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Oh sikaralabata kasyande. Bapak, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, dalam doa puasa kami ini, kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Kami percaya seruan kami telah sampai kepada Tuhan dan Tuhan berkenan kepada setiap doa-doa kami. Terlebih saat kami Tuhan merendahkan diri berdoa dan berpuasa bersama dengan seluruh umat Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan urapi Tuhan supaya kami semua boleh mendapatkan berkat, boleh dikuatkan, diteguhkan, dan boleh meninggalkan warisan yang baik, yang terbaik untuk generasi kami selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya, tema di doa puasa ini saya memberikan suatu tema yaitu meninggalkan warisan. Ya, kemarin kita mengikuti ulang tahun GBI yang ke-50 dan itu dahsyat sekali. Yang saya sangat diberkati dalam setiap rangkaian acara, mengikuti Zoom, begitu juga yang hari Selasa yang jam 7 kita belajar, kita mendapatkan begitu banyak berkat firman Tuhan. Dan saya juga mau berbagi tentang meninggalkan warisan. Amsal 22 ayat 1 dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, ada satu lagu yang katakan, nama baik lebihlah berharga daripada emas dan permata. Kita mau meninggalkan suatu warisan kepada generasi kita. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita dalam Mazmur 111 ayat 1 dikatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ayat yang kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Ayat yang ketiga, agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ayat yang kelima, Bapak Ibu, kita lihat, kita perhatikan, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dan yang keenam, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Saya ambil sampai ayat yang ke-6 ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dikatakan bahwa dari ayat yang pertama bahwa pemazmur itu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kita bersyukur ada di dalam naungan bersama-sama di GBI My Home, rumah kita bersama, ya, ada orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan, dan kita boleh berjemaah, kita boleh beribadah secara offline lagi. Karena apa? Karena besar perbuatan Tuhan, layak kita selidiki, layak kita sukai, agung dan semarak pekerjaan Tuhan, adil untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib dan itu dijadikannya peringatan kepada kita, orang-orang yang mengasihi dan menyayangi Tuhan. Ayat yang kelima, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada rejeki yang telah Tuhan siapkan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan.
Dan ini yang sangat memberkati. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan ingat perjanjiannya kepada kita. Bapak Ibu, ada satu cerita di dalam satu Raja-Raja pasal 11 ayat 37 sampai 39. Ini ketika Nabi Yehu bernubuat kepada Yerobeam bin Nebat. Sebetulnya Tuhan memberikan perjanjian yang besar juga kepada Yerobeam bin Nebat. Nah, kita akan melihat di sini warisan apa yang ditinggalkan. Kita akan melihat ada suatu perbandingan ya antara Daud dengan Yerobeam bin Nebat. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 37, "Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel." Ayat 38. "Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu." Jadi janji Tuhan kepada Yerobeam bin Nebat itu adalah janji yang teguh, saudara. Dan ayat 39 dikatakan, "Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tapi bukan untuk selamanya." Memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Raja Salomo sehingga kerajaan ini terpecah ketika pemerintahan dipegang oleh Rehabeam. Tetapi kita mau melihat bahwa ada suatu kisah di mana Tuhan memberikan suatu janji kepada Yerobeam dan dibandingkan dengan Daud. Iya, kita ulang lagi ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. "Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud." Ya, kita lihat seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Sebetulnya Yerobeam bin Nebat punya patokan, punya teladan yang bisa dia ikuti, yaitu Daud. Dan janji Tuhan ini dikatakan, "Maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan mengangkat kita, Dia memberikan suatu perjanjian, Dia memberikan sesuatu janji yang teguh kepada kita. Dan saya yakin setiap kita masing-masing mendapatkan janji yang begitu kuat, janji yang begitu dahsyat dari Tuhan. Yerobeam bin Nebat mendapatkan janji, ada perjanjian Tuhan berikan kepada dia. Tetapi apa yang terjadi yang dilakukan? Kita akan melihat ada suatu perbandingan ya antara Daud dengan Yerobeam. Kita melihat kepada Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Raja Daud ini adalah raja yang selalu menjadi rujukan, raja yang taat selanjutnya. Jadi Daud mewariskan suatu nama yang baik, Daud mewariskan emas, Daud mewariskan tahta kerajaan, bahkan Daud mewariskan suatu nubuatan dari keturunannya akan bangkit seorang raja Mesias dan digenapi oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat bahwa Daud ini telah memberikan suatu warisan, ketaatan, keteladanan, bahkan dia memberikan warisan iman, bahkan dia memberikan warisan suatu kerajaan, suatu pekerjaan kepada Salomo untuk membangun bait suci, saudara. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, baik di Raja-Raja maupun di Tawarik,
ketika raja ini taat kepada Tuhan, itu selalu disandingkan dengan nama Daud. Ya, 2 Raja-Raja 15 dan Raja Asa pasal 11, ya, 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 11, pasal 16 ayat 2, Ahaz pasal 18 ayat 3, dan setiap raja-raja yang taat kepada Tuhan, setiap raja-raja yang selalu melakukan yang baik, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Daud dengan taat, setia, beribadah kepada Tuhan, selalu disandingkan dengan nama Daud. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ini adalah suatu warisan yang diberikan oleh Daud. Meninggalkan warisan yang sangat baik, yaitu nama baik, ya, ketaatan, keteladanan. Dan kalau kita bandingkan dengan Yerobeam bin Nebat, kalau kita lihat yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat ini adalah ketika dia berpikir-pikir, saudara, setelah memegang 10 suku, ya, raja kerajaan Israel, dia berpikir-pikir kalau nanti bangsa ini akan ke Yerusalem menyembah di bait suci, mereka nanti akan berpaut kembali hatinya kepada keturunan Daud itu, dan mereka akan membunuh aku. Sehingga dia berpikir-pikir menggunakan akal pikirannya, menggunakan cara-cara manusia, dan dia membangun mezbah yang lain. Dia membangun mezbah yang baru, saudara, yang bukan Tuhan. Dia mengulang dosa yang dulu pernah dilakukan oleh Harun ketika Musa ada di atas di gunung dan membangun suatu patung lembu, saudara. Dan ini dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat membuat suatu mezbah dan membuat patung lembu di Betel, dan dia buat juga patung lembu di Dan. Ini adalah perbatasan-perbatasan yang dimana ketika bangsa Israel ini akan pergi ke Yerusalem untuk beribadah, mereka akan melihat mezbah yang baru, patung lembu yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat. Dan akhirnya mereka nggak jadi ke Israel, mereka beribadah di situ. Mereka membuat suatu perayaan-perayaan yang baru, saudara. Mereka mengangkat imam-imam bukan dari keturunan Lewi. Mereka asal mengangkat imam-imam. Dan apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat ini sangat jahat di mata Tuhan. Dan Yerobeam bin Nebat itu selalu disandingkan menjadi suatu rujukan kepada raja yang jahat, raja yang tidak taat dalam memimpin bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya mau menyampaikan, jangan pernah mau untuk membangun suatu mezbah yang lain. Sudah Tuhan berikan kita membangun suatu mezbah. Kita berdoa, kita punya suatu doktrin yang benar dalam gereja kita. Kita sudah memiliki suatu pengajaran yang benar. Jangan pernah mau membangun suatu mezbah yang lain. Dan kalau saudara tahu ada orang lain membangun suatu mezbah yang tidak benar, yang tidak sama dengan doktrin dalam gereja kita, pertahankanlah untuk kita tetap beribadah dalam mezbah yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Yerobeam bin Nebat, dia mewariskan suatu kejahatan dengan membangun mezbah yang baru, yang tidak benar, membangun suatu patung lembu, membangun suatu berhala bagi bangsa Israel. Dan semenjak itu, kerajaan Israel yang 10 suku ini tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang benar. Bahkan nabi-nabi sampai kepada Nabi Elia ada di situ, tetap mereka tidak menyembah kepada Allah. Walaupun ada tetap nabi-nabi, ada tetap orang-orang yang taat dan tetap setia, hatinya terpaut kepada Allah yang benar. Mereka tetap bersujud, mereka tetap beribadah, berkiblat kepada bait suci di Yerusalem pada waktu itu. Karena Tuhan mengatakan kepada Elia bahwa dia masih meninggalkan nabi-nabi. Masih ada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi ketika pemimpin melakukan suatu kesalahan, seluruh bangsa itu menjadi salah dan mendapatkan suatu akibatnya, saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari belajar untuk meninggalkan suatu warisan yang baik,
nama baik, integritas, kebenaran, keadilan, kejujuran. Mari kita tinggalkan. Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan suatu cerita yang sangat bagus. Jadi cerita ini adalah ada seorang wanita yang tidak terlalu kaya dan dia seorang yang cerdas, pintar, jenius, memiliki kecakapan dalam berbahasa Perancis dan berbahasa Inggris. Akhirnya dia mendapatkan beasiswa, dia bisa dan memiliki kesempatan untuk kuliah di Paris. Ya, namanya tidak disebutkan dan universitasnya tidak disebutkan, tapi disebutkan universitas yang sangat ternama. Jadi si wanita ini adalah seorang yang sangat cerdas. Nah, ketika dia melihat bahwa di Paris itu untuk transportasi mereka tidak terlalu ketat. Jadi membeli tiketnya itu bisa dengan membeli dengan cara sendiri, dia dibeli dan dan tidak ada yang memeriksa biasanya. Dan kalaupun ada razia, ya pemeriksaan itu sangat jarang sekali. Dia lakukan ini dan dia melihat bahwa dia tidak pernah kedapatan. Memang ada beberapa kali, sampai 3 kali dia ketangkap dan dibebaskan, dilepaskan. Ya, dan tetapi dia terus-menerus melakukan ini, bahkan dia bangga melakukannya. Dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang keahlian yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan dia terus masih melakukan hal itu. Sampai akhirnya dia tamat, saudara. Dia tamat cum laude. Dia mendapatkan hasil yang terbaik, bahkan dia menjadi lulusan yang sangat baik. Namun apa yang terjadi setelah dia tamat, lalu dia mau melamar di Paris itu, ketika dia masukkan lamarannya di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang besar. Dia dipanggil, tapi ketika diinterview, dia tidak pernah dipanggil lagi. Lalu akhirnya dia merasa kenapa? Dia pikir bahwa orang-orang Paris ini rasis, nggak mau menerima orang Asia. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi menemui kepala disnaker, ya, kepala disnaker di sana. Dan ketika berjumpa dengan manajer di sana, dia bilang bahwa saya mau melapor bahwa perusahaan-perusahaan besar di Paris ini rasis, tidak mau menerima orang-orang Asia, perempuan Asia. Tapi manajer ini menjelaskan, sebetulnya kami tidak rasis. Kalau melihat dari ijazahmu, melihat dari hasilmu, kami sangat memerlukan dan kami sangat butuh orang-orang sepertimu. Tetapi melihat latar belakang bahwa kamu pernah 3 kali ditangkap dalam transportasi umum, tidak menggunakan tiket yang benar, tidak membayar tiket. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kami. Lalu perempuan ini mengatakan, oh ini kan bukan suatu kejahatan yang sangat besar. Ini kan cuma 3 kali saya melakukan ini. Kenapa kok begitu serius sekali? Di tempat kami di Paris ini itu sangat serius. Karena di sini kami tidak terlalu memperhatikan laporan-laporan tertentu, tetapi kami memberikan kebebasan, memberikan kepercayaan penuh, sehingga kami sangat butuh yang namanya trust, integritas. Dan bagi kami, ini sudah cukup untuk membuat kami tidak percaya kepadamu. Dan kalau kamu melamar sampai ke perusahaan-perusahaan yang besar manapun, seluruh Paris, bahkan mungkin Eropa, tidak akan menerimamu. Perempuan itu merasa malu. Perempuan itu merasa bahwa ternyata apa yang kulakukan, yang kuanggap kecil, tapi ternyata itu berpengaruh sangat besar untuk masa depannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mungkin dia berpikir itu hanya sekedar transportasi, hanya sekedar bayar transportasi yang tidak mahal, hanya sekedar bayar transportasi yang sangat sedikit, tetapi mungkin itu akan menjadi suatu warisan yang tidak baik ke depannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, meninggalkan warisan, membuat suatu sejarah, history maker. Mari kita hidup benar meski tanpa pengawasan. Seperti Daud, memang firman Tuhan itu Tuhan ingat. Dan
seperti hambaku Daud yang selalu taat dalam segala hal, kecuali, memang ada dikatakan dalam firman Tuhan, kecuali dalam hal istri Uria. Memang ada. Tetapi kita melihat bagaimana setelah melakukan suatu kesalahan itu, dia bertobat. Dia tidak merasa bahwa aku raja, aku layak, aku bisa melakukan apapun. Hai Nathan, ngapain kau tegur aku? Dia enggak begitu, tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Saudara, ya. Jadi dia hidup benar meski tanpa pengawasan. Selanjutnya dia hidup benar. Mari kita belajar jujur meski tanpa ada pengawasan, dan jujur meski dengan perjuangan. Jadi perempuan ini merasa bahwa mungkin dengan sedikit itu agak membantu uang makannya, membantu hidupnya, tetapi akhirnya itu membuat suatu sejarah yang tidak baik dalam kehidupannya. Kita belajar adil meski tanpa dukungan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita, belajar seperti Daud. Tuhan, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau mengingat aku. Dan kita dapat mengatakan seperti seorang hamba yang melayani Tuhan, dengan mengatakan, ya Tuhan, aku ini hanya hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan aku mau meninggalkan warisan yang baik untuk generasiku selanjutnya. Mari kita tinggalkan warisan yang baik. Mari kita tinggalkan suatu nama baik untuk generasi kita yang selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita tinggalkan nama yang baik. Kita tinggalkan kasih kepada generasi kita selanjutnya. Saya mengulang, menutup kembali Amsal 22 ayat 1 ini. Dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bukan berarti semuanya tidak perlu. Bukan berarti uang, keberhasilan, kesuksesan tidak perlu. Itu perlu, saudara. Tetapi jauh lebih perlu daripada itu semua adalah nama baik. Jauh lebih perlu dari semua itu adalah dikasihi. Kenapa? Karena kita mau meninggalkan suatu warisan yang baik untuk generasi kita selanjutnya. Mari kita tinggalkan nama yang baik. Mari kita tinggalkan suatu warisan yang baik. Bukan hasil dari tipu-tipu. Bukan hasil daripada menipu orang, mencuri, merampok, dan melakukan kejahatan-kejahatan. Jangan kita kasih anak-anak kita makan dengan hasil-hasil yang tidak benar. Jangan kita bawa kepada keluarga kita dengan hasil yang tidak benar. Tapi kita mau membawa suatu berkat untuk keluarga kita. Kita berikan suatu warisan, nama baik yang terbaik untuk keluarga kita. Kita tinggalkan warisan iman. Kita tinggalkan warisan ketaatan. Kita tinggalkan warisan keteladanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini mari kita belajar menjadi seperti Raja Daud. Walaupun memang ada satu kesalahan yang pernah dia lakukan, tetapi dia bertobat, dia berbalik dan tidak melakukannya lagi. Dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sehingga Daud selalu menjadi rujukan raja yang taat. Daud selalu menjadi raja yang diingat. Bahkan Yesus dikatakan dalam Injil Matius, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kenapa? Karena Daud meninggalkan suatu warisan yang sangat berguna, yang meninggalkan suatu warisan yang sangat berguna bagi kita. Sangat baik, penuh dengan keteladanan, ketaatan, dan namanya terus diingat sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari tinggalkanlah warisan yang baik untuk generasi kita. Nama baik, iman, keteladanan, dan ketaatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kiralabataka yarabakasyande. Uralabataka sikaralaba. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami suatu keteladanan Tuhan dari Daud, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kami belajar untuk meninggalkan suatu warisan. Warisan nama baik, warisan iman, warisan keteladanan,
warisan ketaatan kepada Tuhan dalam segala hal. Sehingga generasi kami Tuhan, generasi kami selanjutnya akan diingat bahwa mereka adalah generasi daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk mewariskan nama yang baik, mewariskan iman, mewariskan kebenaran, mewariskan yang sesungguhnya kebenaran firman Tuhan, mewariskan iman dan keteladanan kepada generasi kami selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk gereja kami yang boleh terus menjadi berkat, mewariskan hal-hal yang baik. Ulang tahun yang ke-50 GBI ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami generasi-generasi selanjutnya. Dan kami juga Tuhan telah melihat warisan-warisan yang baik dari gereja lokal kami GBI My Home. Dan biarlah terus Tuhan kami mendapatkan dan kami meninggalkan warisan yang baik bagi generasi kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menguatkan kami. Kami tetap melakukan keadilan, kami tetap melakukan kebenaran, kami tetap jujur, kami tetap adil Tuhan. Dan semuanya itu kami lakukan karena kami takut akan Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kami. Kami mengasihi sesama kami manusia karena kami cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya ketika kami melakukan semuanya ini, ketika kami takut akan Tuhan, maka Tuhan menyediakan rejeki yang luar biasa untuk kami wariskan pada setiap generasi kami selanjutnya. Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan pada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.